Siap-siap buat berita paling panas minggu ini yang bakal bikin kalian melongo. Kita punya duel raksasa di depan mata. PSG bakal bentrok sama Inter Milan di final Liga Champions yang bersejarah di Munich. Tapi bukan soal siapa yang angkat piala sob. Perjalanan kedua tim ini ke final diwarnai drama gila, hujan gol sampai kontroversi wasit yang bikin geleng-geleng kepala. Belum lagi, ada legenda Manchester United yang mulutnya pedes banget. Ngomentarin salah satu tim yang kalah di semifinal. Penasaran kan siapa dan gimana ceritanya? Makanya jangan kemana-mana sob. Kita bakal kupas tuntas semua intrik dan fakta mengejutkan di balik layar final impian ini. Pastikan kalian tonton sampai habis karena ini bakal lebih seru. Kita langsung aja masuk ke topik yang pertama yang lagi jadi buah bibir di seluruh dunia. Gimana enggak sob? Inter Milan lolos ke final setelah ngelewatin laga semifinal yang mungkin jadi salah satu yang paling edan dalam sejarah Liga Champions. Bayangin aja, total 13 gol tercipta. Ini sih bukan nonton bola, tapi nonton basket. Jadi gini sob, Inter Milan memastikan tiket ke Munich setelah menang agregat 7-6 lawan Barcelona dalam laga yang benar-benar bikin jantung mau copot. Di leg kedua aja, skornya 4-3 buat Inter setelah perpanjangan waktu. Lautaro Martinez buka skor buat Inter, terus Hakan Çalhanoğlu menambah dari titik penalti. Barca sempat bangkit lewat Eric Garcia dan Dani Olmo, bahkan Rafinha bikin mereka unggul agregat di menit 87. Udah kayak mau kalah tuh Inter. Tapi Francesco Acerbi jadi pahlawan dengan gol penyama kedudukan di menit 90+3. Maksa laga lanjut ke extra time. Di babak tambahan, David Fratesi jadi penentu kemenangan Inter dengan gol cantiknya di menit ke-99. Jan Sommer, kiper Inter juga tampil kesetanan dengan penyelamatan krusial, terutama pas nahan peluang dari Lamine Yamal di extra time. Sommer sendiri bilang, banyak tim bakal nyerah setelah ketinggalan 3-2. Tapi kita enggak. Fratesi sang pahlawan sampai bilang kepalanya pusing saking kerasnya selebrasi. Di Marco juga muji semangat tim dan bilang Inzaghi itu pemimpin mereka. Simone Inzaghi sang pelatih jelas bangga banget sama pasukannya. Dia bilang butuh Inter yang super buat ngalahin Barca. Tapi sob, kemenangan Inter ini bukannya tanpa kontroversi. Wasit Simon Marciniak jadi sorotan tajam. Banyak keputusan yang dipertanyakan, mulai dari handball Francesco Acerbi di kotak penalti Inter yang nggak dianggap penalti sama Marciniak karena dinilai nggak sengaja. Terus, ada penalti yang dikasih ke Inter setelah saran dari VAR. Yang paling bikin fans Barca meradang, penalti buat Barcelona yang awalnya dikasih karena pelanggaran Henrikh Mkhitaryan ke Lamine Yamal, diubah jadi tendangan bebas di tepi kotak penalti setelah VAR bilang pelanggarannya nggak berlanjut ke dalam area. Belum lagi, ada dugaan Denzel Dumfries ngelanggar Gerard Martin sebelum gol penyama kedudukan Acerbi. Pedri dan Barcelona sampai minta UEFA investigasi Marciniak. Tapi, UEFA malah ngasih dukungan penuh ke Marciniak. Bilang gak ada masalah sama performanya. Wah, panas banget kan sob? Gimana nih menurut kalian? Inter layak menang atau ada bantuan wasit? Nah, kalau Inter jalannya penuh drama gol dan kontroversi wasit yang bikin pusing 7 keliling, perjalanan PSG ke final juga gak kalah seru dan penuh bisikan miring. Apalagi lawannya di semifinal kemarin itu tim Inggris yang lagi on fire. Dari Italia kita terbang ke Prancis sob. PSG nih, tim Sultan yang udah lama banget ngidam gelar Liga Champions pertama mereka. Dan kali ini, ambisi mereka buat jadi Raja Eropa plus ngawinin gelar treble lagi membara banget. Jadi, PSG bakal nantang Inter Milan di final yang digelar di Allianz Arena, Munich, Jerman, tanggal 31 Mei 2025. Ini jadi final Liga Champions pertama tanpa klub Inggris, Spanyol, ataupun Jerman sejak Porto ngalahin Monaco tahun 2004 loh. PSG sendiri ngincer jadi tim Prancis kedua yang juarai Liga Champions setelah Marseille tahun 1993 yang finalnya juga di Munich. Plus, mereka berpeluang jadi klub Prancis pertama yang raih treble kontinental. Pelatih mereka, Luis Enrique, udah optimis banget. Bilang, kita tinggal 2 pertandingan lagi buat mencetak sejarah. Dia bahkan udah ngerencanain buat istirahatin beberapa pemain bintangnya di sisa laga Liga Domestik biar fit buat final Coupe de France dan final Liga Champions. Tapi, jalan PSG ke final juga nggak mulus-mulus amat sob.
Di semifinal leg kedua lawan Arsenal, ada drama lagi nih soal wasit. Wasit Felix Swire ngasih penalti buat PSG sebelum menit ke-70 pas Achraf Hakimi nembak dan bola kena tangan Miles Lewis-Skelly dari Arsenal. Yang bikin heboh, pemain PSG sendiri nggak ada yang protes minta penalti saat kejadian, dan wasit baru ngeh setelah lihat replay VAR. Padahal, tangan Lewis-Skelly dianggap dalam posisi natural. Keputusan ini langsung bikin legenda-legenda Liga Inggris ngamuk. Alan Shearer di akun X-nya bilang, sudahlah, handball kayak gitu tuh sampah banget. Rio Ferdinand juga nggak kalah pedes. Keputusannya mengerikan katanya. Shearer bahkan bilang di podcast kalau wasitnya kelihatan kayak minta maaf pas ngasih penalti itu, sambil angkat bahu ke pemain. Gary Lineker juga ikutan nyinyir soal VAR yang menurutnya absurd dan menyedot nyawa permainan. Untungnya buat Arsenal, PSG gagal ngegolin penalti itu. Tapi tetap aja Arsenal kalah 2-1 di Paris dan tersingkir dengan agregat 3-1. Luis Enrique sendiri bilang, kalau ada tim yang pantas juara setelah nunggu lama, ya PSG. Saya tahu klub ini didirikan pas tahun saya lahir, 1970. Semoga koneksi ini jadi kenyataan dan kita bisa amankan Liga Champions. Gimana sob? Kontroversi lagi kan? Kayaknya final nanti bakal ada VAR check setiap menit nih. Kekalahan Arsenal ini ternyata nggak cuma jadi berita panas di lapangan dan soal wasit aja sob. Ada satu mantan pemain Manchester United yang mulutnya emang terkenal tajam. Dan dia nggak nunggu lama buat nyerang Arsenal. Siap-siap dengerin komentar nyelenehnya ya. Siapa lagi kalau bukan Om Patrice Evra. Komentarnya soal Arsenal ini benar-benar aduhai, nusuk tapi bikin ngakak juga. Dia sampai bawa-bawa soal bayi dan bisnis segala. Setelah Arsenal dipastikan gagal ke final gara-gara PSG, Patrice Evra langsung bikin video aneh di media sosialnya sob. Dia bilang gini, orang-orang terlalu keras, gua suka Arteta, Mikel itu teman baik gue. Menurut gue, orang gak ada masalah sama pemain Arsenal, tapi sama fansnya. Terus dia nambahin, gue bahkan bilang gak yakin mau bisnis sama fans Arsenal, karena mereka bakal janjiin banyak hal. Ini sih nyelekit banget ya sob. Evra juga bilang, orang bilang gue anti Gunners. Gue tuh cinta Arsenal dan pertama-tama lo gak bisa benci bayi lo sendiri. Gak mungkin benci bayi lo. Analogi bayi ini mungkin maksudnya dia punya rasa sayang ke Arsenal. Tapi tetap aja kedengarannya aneh dan jadi bahan omongan. Dia juga ngaku kasihan sama Arsenal. Dan bilang kekalahan ini tuh cerita lama yang keulang terus buat The Gunners. Yaitu jago hampir juara tapi gak pernah benar-benar angkat piala. Dia nyebut Arsenal sebagai raja hampir. Komentar-komentar Evra ini langsung viral dan jadi berdebatan panas. Banyak yang setuju sama Evra soal fans Arsenal yang dianggap terlalu banyak mau dan suka nyalahin keadaan. Tapi banyak juga fans Arsenal yang jelas-jelas nggak terima sama omongan pedas Evra ini. Menurut kalian gimana sob? Evra cuma cari sensasi atau emang ada benernya juga nih omongan dia? Yang pasti Arsenal lagi-lagi harus gigit jari di kompetisi Eropa. Gimana sob? Udah kebayang kan sepanas apa final Liga Champions antara PSG lawan Inter Milan nanti di Munich? Dari drama 13 gol Inter Barca, kontroversi wasit di kedua semifinal, sampai bacotan pedas Patrice Evra. Semuanya bakal jadi bumbu penyedap final impian ini. Siapa jagoan kalian? PSG yang ngejar treble dan gelar UCL pertama? Atau Inter yang pengen ngulang sukses di Eropa? Tulis prediksi kalian dan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang gila bola. Dan yang paling penting, subscribe channel Sports Update ID. Plus, nyalain lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan berita-berita olahraga yang paling update dan paling seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam olahraga.